takdir adalah makna yang mana itu adalah sebuah ketentuan Allah, ya kan? Nah, di alam ini itu kan banyak alam, dimensi alam. Ada yang bilang 12, saintis menemukan 11 dimensi yang mana menyambung, bersambung dari dimensi alam ke alam ke alam. Jadi apa yang kita lakukan di yang paling rendah ini, dasar itu punya pengaruh terus ke dimensi-dimensi yang lain, ya kan? Ada yang dikenal dengan alam dunia, ada alam malakut, ada alam jabarut. Ada alam yang mana yang terjadi di alam itu, dimensi alam itu hanya sesuai kehendak Allah. Seperti di alamul jabarut. Ada alam malakut, di sana ada peran manusia, rijal, salihin, aulia, anbiya, dan para malaikat. Di alam lintas malakut ini, di atas alam. Di alam dunia, bahkan makhluk-makhluk, bahkan hewan-hewan punya kehendak semua. Jadi yang terjadi di alam dunia ini, Allah punya manual dan buku panduan dan bahkan sosok-sosok yang harus dijadikan tauladan yaitu para utusan. Dan Allah punya kehendak. Kebahagiaan dan kesejahteraanmu wahai para hamba adalah jika mengikuti ini. Nah, jadi di antara alam itu kehendak Allah, bagaimana kalau dituruti kehendak Allah, engkau akan begini dan begini kan. Nah, di alam yang sana itu full, makanya tidak ada kejelekan yang terjadi, tidak akan ada peperangan, tidak akan ada kerusakan, tidak akan ada kezaliman di alam sana. Nah, di alam yang untuk ujian ini, alam ujian yang dibilang dunia karena paling adna, paling rendah dan serba keterbatasan, itu ada ikhtiar dan ada andil-andil, karena ini alam pemfilteran di alam ujian. Tapi sesuai pertanyaan Gus Hendra, makanya kadang ada orang nyalahin dengan banyaknya terjadi kehancuran, peperangan, kezaliman. Oh God, where are you? Di mana engkau Tuhan? Salah nanya. Lihat dirimu, apa engkau lakukan yang Tuhan inginkan? Bahkan sebelum pertanyaan itu, apakah engkau sudah mengenal Tuhan? Apakah engkau menyembahnya? Segala kerusakan yang terjadi bima kasabat aydin nas, ulah manusia itu sendiri. Ada yang zalim, ada yang saleh, ada yang jahat, ada yang kejam, dan seterusnya. Nah, karena adanya dimensi-dimensi alam ini, pada hakikatnya kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini karena masuk alam materi, itu alam yang terlambat, terendah. Ada alam di sana, di alam energi, sebenarnya yang di luar batas ruang dan waktu, segala hal terjadi. Misalkan contoh, Gus Hendra ya, di alam kita kan masih nunggu waktu esok, minggu depan, tahun depan, bulan depan, dan seterusnya. Kita berada dalam batasan ruang dan waktu. Di alam lain ini, ada alam yang mana tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan di alam energi itu terjadi, bahkan saintis sudah mempunyai teori yang disebut dengan nama block universe. Ada algoritmanya. Kita di alam yang terlambat dan kita hidup untuk istilahnya bukan ngulang, tapi di dunia ini menjadi bukti sama kita. Sementara di pengetahuan Allah sudah mengetahui semua. Tapi di sini untuk menjadi bukti buat kita apa yang kita lakukan. Kalau tidak ada alam materi ini, terus langsung ada hukuman dan ada ganjaran, orang bertanya-tanya. Tapi karena adanya alam materi, dan dalam surat Yasin dijelaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya bisa menjadi bukti bagi Allah bahwasanya Allah itu tidak zalim. Apa yang engkau dapati adalah dengan apa yang engkau kerjakan dan lakukan dan amalkan. Nah, di alam yang sana, di alam sini bisa ada yang karena dia mendapatkan karunia dari Allah, gift, bagi alam sini itu meramal, tapi dia telah melihat yang sudah terjadi di alam lain. Seperti sebelum Nabi Muhammad lahir, setan-setan dan jin bisa naik ke langit mencuri-curi berita. Itu gimana mencuri berita? Apakah antum pikir para jin dan setan itu nguping-nguping lihat malaikat ngobrol terus tahu apa yang akan terjadi? Tidak.
Gimana mereka mencuri berita? Karena di alam dimensi sana itu sudah already happen. Di atas ruang dan waktu. Kita masih nunggu. Jadi beginilah contohnya, nggak usah orang yang bisa mengetahui. Nggak usah perlu orang misalkan peramal. Antum sendiri bisa terjadi ketika antum mimpi, kemudian terjadi mimpi itu setelah sekian tahun kemudian. Saya rasa di antara kita semua pernah. Kalau itu memang belum ada, tidak mungkin antum dalam mimpi menyaksikannya dan melihat. Tapi karena itu di dalam universe dan dimensi lain itu sudah terjadi, antum bisa travel ke sana dan melihat. Dalam perjalanan spiritual, perjalanan jiwa saat body ini tidur, body yang terikat ruang dan waktu. Ketika tidur, jiwanya free, berjalan-jalan melihat segala, ada kadang kebohongan, ada kadang kebenaran, ada kadang masa depan. Iya kan? Nah, itulah karena di alam sana dia terjadi. Dan bukannya itu adalah fully suatu ketentuan. Ketentuan adalah yang mana kita tidak ada pilihan. Bukan kuasa kita. Antum mau lahir, mau gimana dalam janin, mau ngebentuk sendiri, hidung supaya indah, mata indah, alis indah, semua badan, tangan mau ini, insya Allah mau 10 juga bisa. Itu takdir.